Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan, kelinci Bingyun marah kepada Wuzan karena akan ketakutannya. Namun, cepat setelah suara kelinci Bingyun jatuh, terdengar suara retakan di belakang Wuzan, dan ekspresi Wuzan tiba-tiba berubah menjadi suram. Lalu, dia langsung melemparkan es itu dan melarikan diri ke jauhan, sambil memutar kepalanya untuk melihat es itu dengan ketakutan. Dengan suara yang sangat keras, es itu pun meledak terbuka, dan tubuh dewa asli segera meraung dengan marah. Lalu dia menyerang kelinci Bingyun dengan tinjunya. Akan tetapi, akhir dari adegan itu sama seperti sebelumnya. Perlawanannya sangat jelas sia-sia, dan sosoknya kembali membeku menjadi es. Wuzan pun tidak punya pilihan, selain menggertakkan giginya dan terus menyeret tubuh dewa asli ke dalam lautan. Tapi, kali ini Wuzan tidak lagi percaya akan kata-kata si kelinci Bingyun. Dia hanya mengatakan dengan baik bahwa itu tidak akan meleleh, tapi saat berikutnya dia menampar wajahnya. Jika suara itu tidak datang lebih dulu, Wuzan khawatir bahwa pukulan itu akan mendarat padanya dengan fatal. Sementara itu, si kelinci Bingyun yang tahu akan ketakutan Wuzan pun hanya mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum pada sosok Wuzan yang tampak masih ketakutan. Itu benar-benar kecelakaan. Kali ini aku telah memperkuatnya. Kamu bisa percaya padaku, ucap kelinci Bingyun sambil tersenyum. Namun Wuzan tidak menjawabnya. Telinganya hanya terangkat, dan dia siap untuk mendengarkan suara apapun di belakangnya kapan saja. Bahkan dia tidak akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh kelinci Bingyun. Di sisi lain, sosok Xiaoyan terus berjalan tanpa tujuan ke arah utara. Dia juga terkadang berhenti, tetapi dia tidak menemukan tempat yang aneh. Tanpa peta dan informasi yang jelas, Xiaoyan hanya bisa menjelajahi dunia asing ini dengan perasaannya sendiri. Akan tetapi, Xiaoyan tidak mendapatkan apa-apa selama perjalanan ini. Namun di medan perang, Xiaoyan yang menemukan setetes nektar dewa. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh di sini, dan keluar belum hilang sejauh ini. Tentu saja tulang-tulangnya sudah lama hilang, adapun cara mengetahuinya bahwa tempat ini dulunya adalah medan perang. Xiaoyan hanya perlu terbang ke udara untuk melihat gambaran keseluruhan dari tempat ini. Tanahnya sudah hancur, tapi seharusnya ada banyak bangunan di sini, dan ada berapa pondasi reruntuhan yang tersisa di tanah, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Kemudian Xiaoyan pun sedikit mengerutkan alisnya. Itu karena pada saat ini Xiaoyan sedang melihat ke depan. Saat dia terus bergerak ke arah utara, ada hujan berwarna ungu yang sangat korosif. Bahwa seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap dan cahaya pun berubah menjadi redup, disertai dengan adanya hujan ungu yang jarang. Hal itu pun memberikan rasa kematian yang kuat di sekitar. Setelah itu, Xiaoyan berhenti sebentar untuk memperhatikan sekitarnya dengan waspada. Pada saat ini, Xiaoyan menjadi ragu-ragu dan dia berpikir apakah dirinya harus terus mencari. Namun, tiba-tiba mata Xiaoyan menyipit. Di bawah kegelapan di ujung, Xiaoyan melihat sosok merah berdiri di ujung. Setelah Xiaoyan memastikannya dengan hati-hati, dia yakin bahwa sepertinya ada seseorang yang berdiri di sana. Apakah ada kehidupan lain di sini? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan sedikit bingung saat ini. Bagaimanapun juga, tidak ada target yang pasti. Tapi karena dia sudah menemukan sesuatu, lebih baik untuk maju dan mencari tahu. Pada saat Xiaoyan yang terus bergerak maju, Xiaoyan berhati-hati dan dirinya selalu menjaga jarak yang relatif dari sosok merah itu. Saat ketika Xiaoyan terus maju, sosok itu juga bergerak. Sepertinya Xiaoyan merasakan hal yang sangat aneh, dan bahkan Xiaoyan mulai meragukan
apakah sosok merah yang dilihatnya itu adalah orang yang sama. Tapi, jika dilihat dari tinggi dan posturnya, memang itu adalah pria berjubah merah. Namun, Xiaoyan tidak bisa melihat kepalanya dan juga tidak bisa melihat kakinya. Tanpa disadari, sekitarnya menjadi lebih gelap, dan dari gerimis yang masih tersisa sebelumnya sekarang berubah hingga menjadi hujan yang deras. Hal ini pun membuat seluruh area diselimuti oleh hujan. Pada saat yang sama, ketika Xiaoyan mengikuti sosok merah ini ke depan, tiba-tiba, sosok merah itu langsung melesat dan menghilang begitu saja. Alis Xiaoyan pun langsung berkerut ketika melihat adegan ini, sementara itu hujan yang turun dari langit terus menghunjam untuk beberapa waktu. Dan berbagai lubang yang dalam di tanah telah berubah menjadi danau. Semua tanah itu berlubang hingga bentuknya ada yang besar sampai yang kecil. Jelas, tidak ada yang tahu pertempuran mengerikan seperti apa yang dilalui tempat ini. Bahkan setelah keabadian berlalu, bayang-bayang pertempuran tersebut masih jelas. Ketika Xiaoyan memperhatikan tempat di mana sosok merah itu menghilang dari kejauhan, Xiaoyan tiba-tiba melihat sosok yang berdiri tegak, tapi dia masih tidak bisa melihat penampilannya. Namun pada saat Xiaoyan sudah mendekat, dia melihat bahwa ada kilatan cahaya di atas kepala sosok itu. Xiaoyan mengenali cahaya ini, itu adalah cahaya yang sama dengan cahaya yang dipancarkan oleh Dewa Bintang 5. Setelah berapa saat, Xiaoyan pun menghampiri sosok itu dan memperhatikan sosok di depannya. Tingginya sekitar 2 meter, dan sosok itu dibungkus oleh sayap yang tumbuh di belakangnya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan debu tebal, dan itu seolah-olah diukir. Namun Xiaoyan tidak merasakan gejolak vitalitas di tubuhnya. Tapi, menurut pengalaman sebelumnya, keberadaan tempat ini sendiri tidak memiliki pancaran vitalitas, dan di sana tidak ada vitalitas energi apapun. Tepat ketika Xiaoyan mengikuti pancaran cahaya dari atas kepala sosok itu, sayap yang membungkus tubuhnya tiba-tiba bergerak. Tanpa menunggu Xiaoyan bereaksi, sayapnya pun menyebar seketika, dan sayap emas gelap itu mengaum liar ke arah Xiaoyan seperti bilah tajam. Di sisi lain, mata Xiaoyan pun menyusut, tapi untungnya Xiaoyan sudah berjaga-jaga pada saat dia mendekatinya. Detik berikutnya lonceng emas langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan di dalamnya, dan siap melindungi dari serangan. Namun, setelah tabrakan beberapa kali, lonceng itu masih runtuh seketika dan tidak bisa lagi digunakan untuk waktu yang singkat. Akan tetapi, Xiaoyan yang diberi waktu untuk bereaksi pada saat ini, dan dia segera mengeluarkan penguasa beratnya untuk mundur cukup jauh ke belakang. Kemudian Xiaoyan menatap sosok yang tiba-tiba menyerangnya. Itu adalah seorang wanita, tetapi wanita ini terlihat tidak biasa. Setiap inci ototnya di tubuhnya seperti patung batu yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Serangan barusan membuat mata Xiaoyan menyipit, dan dia bisa merasakan bahwa sosok di depannya ini bukanlah sosok yang biasa. Di atas alis sosok itu, Xiaoyan masih memperhatikan cahaya yang berkedip. Itu mirip seperti nektar dewa yang mengandung kekuatan misterius yang dapat membantu Xiaoyan untuk meningkatkan energi sebelumnya. Tapi, tampaknya itu bukan tugas yang mudah untuk menyelesaikan keberadaan ini. Sekarang, pada titik ini, mata Xiaoyan sedikit menyipit dan tidak ada tanda-tanda untuk mundur. Dengan gelombang penguasa barat di tangannya, api guntur langsung menutupi seluruh tubuhnya, dan aura dari puncak Dewa Bintang 7 pun meledak. Di sisi lain di puncak gunung, sosok itu berdiri, di puncak yang baru saja ditumpuk dan melihat ke arah utara. Di arah utara, ada 4 dewi perang berwarna emas, hitam, ungu, dan perak. Tapi itu bukan hal yang baik, ucap sosok itu. Tapi jika kamu bisa mengalahkan salah satu dari mereka dan mendapatkan 1 nektar dewa ekstrim itu setara dengan 20 dari puncak gunung milikku. Tapi itu bukan ide yang baik untuk mengejar kekuatan di arah utara, ucap sosok itu kembali. Tapi ternyata sosok yang sedang dihadapi oleh Xiaoyan saat ini adalah Dewi Perang bersayap hitam, dan seperti namanya Dewi Perang ini sangatlah kuat. Kemudian, penguasa barat di tangan Xiaoyan dengan cepat melambai dan teratai api terbang di mana-mana.
Tapi ternyata sosok yang sedang dihadapi oleh Xiaoyan saat ini adalah Dewi Perang, bersayap hitam dan seperti namanya Dewi Perang ini sangatlah kuat. Kemudian penguasa barat di tangan Xiaoyan dengan cepat melambai dan teratai api terbang di mana-mana. Ketika dua kekuatan itu saling bertabrakan, dahi Xiaoyan tertutup keringat dingin. Untungnya, tidak ada keraguan tentang kegigihan dari penguasa barat miliknya. Dan ketajaman sayap Dewi Perang itu mungkin sulit untuk ditandingi dengan senjata biasa. Pada saat ini, keduanya kewalahan oleh serangan masing-masing. Tetapi, untuk tubuh Xiaoyan dia sudah memiliki luka. Dapat dilihat bahwa dalam konflik saat ini, Xiaoyan benar-benar dirugikan. Oleh karena itu, Xiaoyan harus membuka jarak antara keduanya lagi. Segera, api ungu muncul di tubuh Xiaoyan dan energi Xiaoyan kembali meledak. Di bawah dorongan dari kekuatan api monster, energi Xiaoyan kembali meningkat. Bahkan, jumlah energi ini adalah jumlah yang hanya dimiliki oleh Dewa Bintang 8 tahap menengah. Setelah merasakan gelombang kekuatan, di dalam tubuhnya Xiaoyan menyerang Dewi Perang bersayap hitam lagi. Dan penguasa barat di tangannya dengan panik bertarung melawan sayap tajamnya. Akan tetapi, Xiaoyan menjadi lebih khawatir. Selama pertarungan ini, meskipun tidak memiliki gejolak energi, sosok Dewi Perang ini seperti tiruan dari dewa asli. Dewi Perang ini memiliki kekuatan fisik yang menakutkan dan kecepatan serangannya juga sangat cepat. Akhirnya Xiaoyan pun kewalahan dan hal yang paling khawatir adalah gerakan menyerangnya tidak memiliki rasa kaku sedikit pun. Dan semua gerakan Dewi Perang itu sangatlah halus. Dia sangatlah kuat, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Mata Xiaoyan menyipit dan dia mengagumi dari perang ini diam-diam di dalam hatinya. Tetapi serangannya tetap tidak berhenti. Kemudian niat bertarung di mata Xiaoyan pun menjadi lebih kuat. Dan Xiaoyan tampaknya memiliki perasaan bahwa semakin keduanya bertarung, semakin berani mereka. Pertempuran antara keduanya bahkan tidak terlihat indah, seolah-olah itu hanya pertempuran biasa dari seniman bela diri yang tanpa gejolak energi atau bahkan kekuatan yang meledak. Tapi, detik berikutnya mata Xiaoyan memancarkan cahaya dan area sekitarnya pun segera berubah menjadi siang hari. Dalam sekejap, terlihat bahwa Dewi Perang itu terdiam, dan hati Xiaoyan tiba-tiba menjadi gembira, karena ia memiliki kesempatan untuk merebut nektar dewa. Dan memberi serangan akan tetapi, efek itu hanya hitungan detik. Untuk Dewi Perang sendiri, waktu reaksi ini tidak membutuhkan jeda. Bahkan sebelum matanya berkedip, tubuhnya sudah bereaksi secara naluri. Sementara itu, Xiaoyan sudah menginjakkan kakinya di sayap emas hitam yang dia blokir. Dan lautan api mengalir keluar, namun dia juga diblokir oleh sayapnya. Dan Xiaoyan pun pada akhirnya terpental. Hahaha, kecepatan reaksinya sungguh sangat mengerikan. Dia bahkan bisa memblokir seranganku, meskipun belum pulih sepenuhnya, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan menunjukkan cahaya dingin dan sang Dewi Perang juga tidak memberikan Xiaoyan kesempatan untuk bernapas. Segera Dewi Perang itu kembali menyerang Xiaoyan. Namun Xiaoyan masih bisa melakukan pergerakan. Dia melambaikan penguasa baratnya untuk menghindari serangan dan memblokir secara terus-menerus. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mengalami pertempuran semacam ini. Sang Dewi Perang bahkan tidak memberikan Xiaoyan kesempatan untuk membalas. Sehingga Xiaoyan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memandatkan teratai api. Bahkan dapat dirasakan dengan jelas bahwa kekuatan Dewi Perang bersayap hitam ini juga semakin berani. Semakin dia bertarung, kekuatannya menjadi semakin kuat. Akan tetapi, serangan Xiaoyan juga tidak berhenti. Dia terus melambaikan penguasa baratnya dengan lengannya dan menghantam keras Dewi Perang bersayap hitam itu. Pada saat penguasa barat menghantam dengan liar, sebuah pukulan dilemparkan. Tetapi, karena tidak ada tubuh dewa asli, berkah dari kekuatan fisiknya pun berkurang. Untungnya 6 kekuatan kuat dicampur pada tinju Xiaoyan. Dia akhirnya memilih menggunakan tinju sebagai metode serangan. Karena dibandingkan dengan menggunakan penguasa barat, kecepatan serangannya dan fleksibilitas tubuh akan langsung ditingkatkan lebih dari 1 tingkat.
Kekuatan di atas kepalan tangan Xiaoyan juga sangat ganas. Pertempuran sebelumnya hampir selalu didasarkan pada latar belakang yang kuat. Tapi Dewi Perang di depannya ini tidak akan memberikan kesempatan sama sekali. Bahkan, ini mungkin tidak dapat mencapai hasil yang baik. Tetapi, Xiaoyan tampaknya merasakan tingkat pertempuran yang lebih tinggi dalam pertempuran dengan Dewi Perang ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。